Silakan, penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih ahli. Saudara ahli, terima kasih karena sudah bisa menjelaskan beberapa soal mengenai soal cyanida. Tadi Yang Mulia Majelis mengatakan, bertanya kepada ahli, bahwa apa juga seharusnya diperiksa jantung dan kepala. Saudara mengatakan seharusnya demikian. Seharusnya, kenapa harusnya demikian? Karena itu adalah prosedur otopsi. Prosedur otopsi itu harus membuka seluruh roga-roga tubuh, baik mulai dari kepala sampai perut bagian bawah. Apa itu tujuannya otopsi itu rupanya? Atau tujuannya otopsi itu? Otopsi itu tujuannya lah untuk mengetahui sebab kematiannya. Untuk mengetahui sebab kematiannya. Jadi untuk mengetahui sebab kematian daripada seseorang harus dilakukan otopsi. Tidak selalu setiap kasus seperti itu. Tadi saya katakan bahwa pada kasus kejahatan keracunan, otopsi adalah hanya satu bagian dari seluruh rangkaian yang 5 tadi. Yang sebetulnya membuktikan bahwa matinya itu adanya racun di dalam tubuh. Itu yang kita pakai. Ada gejala dan sebagainya. Sehingga dengan kondisi dan situasi yang seperti kasus ini kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Bapak, mungkin ada sesuatu hal yang tidak saya ketahui yang tidak dapat dilakukan otopsi. Nah, satu-satunya jalan yang paling baik adalah mengambil lambung tadi agar supaya dia bisa menunjukkan ada enggak nih racun tersebut di dalam tubuh si korban. Tadi saudara mengatakan bahwa otopsi itu adalah untuk menentukan sebab kematian. Itu SOP-nya seperti itu ya, dalam kedokteran SOP begitu. Nah, sekarang dengan tidak dilakukan otopsi, apakah ada kemungkinan nggak sebenarnya ini juga mati karena umpamanya jantung? Jadi memang itu sudah sering sekali kami ditanyakan, bahwa kalau sebab-sebab lain bukan karena cyanida, maka kematiannya tidak spektakuler atau tidak sedramatis dengan CN. Jantung tidak pernah mengalami perlukaan di bibirnya. Jantung tidak pernah dia langsung kejang-kejang dan sebagainya. Dia akan kesakitan dulu, terutama di daerah perut. Racun lain misalnya cyanida, arsen, dia tidak seperti itu. Dia hanya muntah-muntah, rasa tidak enak pada perut, dan akhirnya setelah racun itu masuk ke dalam saraf, baru dia akan mengalami kelumpuhan pada saraf-saraf pernapasan dan saraf-saraf jantungnya, baru dia mati. Ya, pertanyaan kami adalah, apakah mungkin juga orang mati karena jantung? Seperti dalam kasus ini. Dalam kasus ini saya bisa menyingkirkan kemungkinan matinya. Bagaimana saudara bisa menyingkirkan orang saudara tidak periksa? Karena dari gejala tadi saya katakan bahwa pada kasus keracunan. Sudah tahu dari gejala. Tapi saudara kan tidak memeriksa jantung kan? Iya, tidak memeriksa jantung. Nah, kalau ternyata memang pada saat itu juga mati karena jantung, bisa kan terjadi juga semacam koinsiden. Jadi begini, bagaimana kita bisa mengabaikan itu? Ya, itu memang pertanyaan yang bagus. Tapi Bapak harus tahu bahwa pada kasus keracunan cyanida, hampir seluruh organ itu akan mengalami kerusakan. Karena dia mengalami kekurangan oksigen yang hebat. Akibatnya, kalau kita periksa jantungnya, dia juga akan mengalami kelainan-kelainan yang seolah-olah dia sakit jantung. Tapi sebetulnya enggak. Itu karena akibat daripada kekurangan oksigen secara sistemik. Iya, tetapi kan tadi saudara seharusnya untuk menentukan matinya seseorang, katanya kan otopsi. Iya. Pertanyaan kita kan, saudara tidak melakukan jantung, memeriksa jantung. Nah, kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah
bisa saudara menentukan matinya ini karena jantung atau tidak? Tidak bisa, memang tidak bisa. Nah. Tapi dengan adanya tanda-tanda dan gejala itu bukan menunjukkan penyakit jantung. Iya, tapi saudara nggak periksa kan? Ya, penasihat hukum ya. Enggak, ini kan Ya, ini kan keilmuan kan? Iya, keilmuan. Keilmuan. Iya, oke. Tapi pemeriksaan kami, pemeriksaan dokter. Masa dokter bisa tahu kalau tidak ada dukungan-dukungan dari laboratorium dan sebagainya? Kan kita dokter. Ada laboratorium yang bisa menggunakan dan sebagainya. Iya, jadi begini. Atau saya tanya dengan cara yang berbeda. Iya. Kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan, oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung? Padahal saudara tidak memeriksanya. Ini keilmuan. Iya. Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung. Oke. Iya. Kedua, saudara tidak lakukan bedah di Jenazah, otak. otopsi. Jenazah di otak. Iya. Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga bahwa kemungkinannya adalah cyanida itu bisa masuk sampai ke otak. Iya. Iya kan? Nah, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan otak? Permintaan dari kepolisian pada kita adalah seperti itu. Iya, dengan bukan salah Bapak kan? iya, Ya. dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Iya. Kalau seandainya tadinya otak diperiksa, Iya. bisa nggak kemungkinan bisa ditemukan karena stroke umpamanya? Bisa Kemungkinan. saja, tapi Bisa gejalanya saja. tidak seperti ini. Ya, tapi bisa saja kan? Bisa saja. Bisa Iya. saja. Jadi kemungkinannya stroke juga bisa, gitu. Karena nggak diperiksa. Iya. Karena memang ini perlu sekali karena kalau SOP-nya kan sudah saudara jelaskan tadi. Baik. Kalau umpamanya saudara melakukan suatu pemeriksaan semacam otopsi atau ini tidak otopsi pemeriksaan. Ya. Jadi pemeriksaan apa namanya ini? Pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel. Pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Nah, tidak otopsi. Nah, apakah kalau saudara melakukan pemeriksaan itu, saudara menganalisa yang ada di dalam tubuh atau menganalisa yang di luar tubuh? Kami bukan menganalisa tapi menghubungkan temuan di luar tubuh dan yang ada di kelainan yang ada di dalam tubuh. Secara logika ilmiah itu bisa. Iya. Iya. Pertanyaan saya kan gini, saudara memeriksa suatu organ tubuh. Iya. Saudara temukan di sana umpamanya seperti saudara bilang 0,2 miligram miligram per liter. Seandainya tidak ada pendapat-pendapat ahli di luar ini yang menerangkan hal-hal lain, Iya. saudara hanya memeriksa tubuh ini saja. Iya. Apa kesimpulan saudara? Ya itu tadi seperti sekarang bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya. Itu kan karena belum diperiksa. Iya. Ini sudah diperiksa kan, sudah dapat 0,2. Tidak ketemu. Sudah ditemukan kan 0,2 miligram. Iya. Apa kesimpulan saudara? Nah itu kita tadi sudah saya katakan bahwa salah satu dari 5 tanda atau patokan. Enggak. Jadi pertanyaan saya adalah kalau kita tidak mempertimbangkan dulu nih, Ya. karena kita belum periksa ini. Ya, ya. Kita belum periksa ahli yang lain ini. Ya, Ahli ya. toksologi kita belum periksa. Ya. Kita nggak bisa convert di sini. Ya. Tanpa pemeriksaan toksologi ini, umpamanya, ya kan? Hasil dari pemeriksaan lab kan laboratorium sudah ada. Ya. Ditemukan dalam tubuh korban, Ya. antara lain bla bla bla, antara lain di dalamnya adalah di hati tidak ada, Ya. Urin ditemukan. juga tidak ada. Ya. Di empedu tidak ada, di urin tidak ada, ya kan? Ya. Tapi ada 0,2 di dalam lambung. Nah, tadi saudara mengatakan little dosis, Ya. ya 150 ya. Ya. Nah, saudara temukan dalam lambung hanya 0,2. Ya. Nah, berarti tidak sesuai dengan jumlah little dosis yang mematikan itu. Ya. Nah, apakah dengan 0,2 ditemukan di situ bisa nggak mematikan? Jadi begini. Nah, kalau lihat little dosis ini, Ya, ya, ya. mematikan nggak? Ya, saya ngerti. Nah, Jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna.
akan diserap. Yang kedua, bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit, itu mungkin saja. Oke, itu mungkin saja. Iya. Sebabnya nanti kan kita lihat. Iya. Ini kan secara kemungkinan. Iya. Nah, tapi faktanya sekarang, saudara kan hanya menemukan 0,2. Iya. Pertanyaan saya adalah, kalau hanya 2,2, nanti Iya. kalau analisa saudara terserah. Iya. Kalau hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan, Tidak tapi mematikan. kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu. Oke. Semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi diagnosa. Jadi bukan hanya 2 itu saja. Ya, Mengapa saya yakin bahwa dia matinya karena racun? Karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan cyanida. itu kan karena ada keterangan orang lain. Iya. Ya, kalau keterangan orang lain nggak benar bagaimana? Sama seperti saya dengan Izin yang mulia. sekarang saya kalau misalnya saya memeriksa orang sakit, bapak sakit. Jangan memaksakan ahli ya. untuk bertentangan. Yang mulia, maksud saya gini. Enggak, bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Itu kita kumpulkan. Orang panas bisa apa saja. Tapi setelah kita periksa darahnya, bukan saya yang meriksa, saya bisa tahu bahwa ini karena tifus, karena ini karena demam berdarah. Loh iya. Lah iya, jadi seperti itulah sama. Justru karena kita tidak tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya, Kalau kita udah tahu nggak perlu dong. makanya saya tegaskan. Tapi bapak masih terus saja begitu. Ya saya bertanya. Ya, makanya saya jelaskan bahwa dengan adanya racun di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada, pasti itu dari luar. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak pusing dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Baik, kalau itu yang pertanyaan saya mau tanya. Iya. Mungkin nggak orang sudah mati dimasukkan cairan ke dalam tubuh? Bisa saja, Bisa. tapi orang yang sudah mati tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Bisa, karena tidak ada proses. Ya. Karena orang mati. Oke, nggak apa-apa. Iya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa. Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Oke. Itu keahlian kita. Baik. Ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa asam itu kan juga kadang-kadang bisa merusak lambung. Ya. Sampai saudara juga tadi menjelaskan bahwa asam itu sampai bisa membuat berlubang gitu kan. Gitu kan? Besar, ya. Nah, ada nggak kemungkinan, bisa nggak ada kemungkinan bahwa seorang korban ini, umpamanya ini kemungkinan kan? Ya, ilmu. Ya. Bahwa sebenarnya dia sudah mempunyai penyakit lambung yang panas sekali seperti berlubang itu. Ya. Bisa nggak terjadi itu? Kalau kita lihat nggak ada apa-apanya di lambungnya, tidak ada. Jadi kalau lambung yang terjadi karena proses kronis, itu akan terlihat sekali yang namanya tanda-tanda intravital. Tanda-tanda intravital itu adalah kumpulan-kumpulan dari sel-sel darah yang memakan baksil-baksil ataupun kuman-kuman ataupun jaringan-jaringan yang telah mati. Sehingga akan ada teraba atau terlihat benjolan di tempat-tempat tersebut. Baik. Ya. Jadi saudara mengatakan kalau hanya melihat hasil laboratorium dari dalam tubuh saja, Iya. kesimpulan saudara tadi tidak bisa ditentukan sebab matinya, Iya. ya kan? Dan 0,2 itu juga jumlah mematikan. Iya. Tapi saudara ahli menjelaskan karena ada keterangan yang Iya. lain, Iya. maka saudara menghubungkannya kan begitu Siap, Pak? Kan? siap. Itu. Siap. Tapi nggak usah tanya gitu loh. Iya. Karena nanti kan akan kita tanya nanti ahli yang lain itu Iya, apa siap. yang dia mau. Ya, siap. Begitu Pak kan? Iya. Jadi artinya dalam hal ini saudara dengan melihat yang saudara dengan ilmu yang saudara gunakan, Iya. dengan pengetahuan saudara, Iya. berdasarkan pemeriksaan tubuhnya, Iya. termasuk empedunya, Iya. urinnya, hatinya, ya Iya. itu tidak bisa menentukan matinya korban ini. Iya. Kan begitu. Nah, soal nanti apakah
saudara kan katanya kan diterangkan oleh ahli. Orang lain, iya. Kan gitu. Iya. Nanti kita tanya, Iya. benar nggak Iya, keterangan iya. itu? Siap. Karena kan saudara mengatakan bahwa itu pasti karena ada barang yang masuk. Iya. Nah, nanti kita cek Iya. apakah betul jumlah itu masuk. Kan begitu Pak? Siap. Kan? Iya. Karena berbeda soalnya kan? Iya. Karena faktanya 0,2, jaksa mengatakan lethal dosisnya tadi malah 2,5 miligram. miligram, nggak cocok gitu loh. Iya. Jadi kalau 0,2 aja ditemukan as it is apa adanya begini, nggak mati nih korban. Iya, Kan begitu Pak iya, ya? iya. Nah, Tapi ini- Bapak juga mesti ada di dalam pemikiran Bapak bahwa korban ini sudah 3 hari. Nah, sekarang gini, dengan 3 hari itu kan jadi terjadi kemungkinan nah Pak. Iya. Dengan ada 3 hari Dimasukkan itu. dimasukkan formalin, Iya, iya. kan menjadi akurat nggak jadi pemeriksaan yang jadi? Iya. Kan tidak kan? Bisa nggak akurat kita, kan jadi kemungkinan kan jadinya kan? Atau pertanyaan saya bertanya lah, dengan adanya formalin dalam tubuh, Iya. apakah akurasi pemeriksaan ini lebih baik atau tidak? Jadi begini, di dalam konsep pemeriksaan racun dari prosedur kedokteran forensik, itu tempat-tempat yang paling banyak menyimpan, itu adalah lambung. Kalau dia menggunakan secara oral. Kalau suntik, itu dihepar biasanya. Itu tempat-tempat itulah yang kita ambil untuk mendeteksi. Nah, kalau di lambung ada, walaupun sedikit, yang seharusnya tidak ada pada lambung, itu bisa. Tetapi kalau dia dimasukkan setelah itu juga tidak mungkin. Karena tidak ada luka-lukanya. Tidak menyebabkan luka. Tidak menyebabkan luka. Itulah yang tadi saya katakan, bahwa pada orang-orang yang sudah mati, dimasukkan racun ke dalam tubuh, tidak ada reaksi tubuh. Karena korbannya sudah mati. Nah, kita lihat di sini bahwa saya kebetulan, makanya saya juga memeriksa PA-nya, patologi anatomi, untuk melihat bahwa ini memang terjadi namanya antemortem, sebelum mati. Nanti ada juga yang postmortem. Ya, jadi banyak sekali dulu waktu zamannya racun orang suka minum serangga, itu sering sekali orang sudah dibunuh terus dia masukkan. Ternyata itu tidak ada tanda-tanda reaksi di dalam tubuhnya. Secara toksikologi ada, tapi ini memang ada, tapi bukan pada waktu dia masih hidup. Jadi matinya sebetulnya dia dibekap. Itu pakai bantal waktu itu. Jadi seperti itu. Baik, saya bertanya lagi. Tanda-tanda seseorang mati karena cyanida itu apa saja yang ada dalam tubuh? Ya. Jadi bukan di luar tubuh. Iya. Umpamanya tadi katakan ada cyanida ditemukan di lambung. Iya. Nah, umpamanya apakah memang kalau orang mati karena cyanida harus ditemukan itu di empedu umpamanya atau Iya. di hati umpamanya? Iya. Itu saya ambil adalah untuk menseleksi kemungkinan ada racun-racun lain. Ya, maksud saya kalau orang mati itu apakah pasti ditemukan sesuatu zat lain atau cyanida di dalam hati atau tidak? Nah, ini dia. Ini tergantung dari proses kematiannya. Makin cepat prosesnya, peredaran dari cyanida itu tidak sampai kemana-mana. Begitu dia menyerang jantung, begitu dia menyerang otak, dia sudah berhenti. Dan ini terjadi pada kasus yang ini, menurut pendapat saya. Ya, maksud saya itu oke. Ya. Tapi standar atau parameter untuk menentukan seorang mati karena cyanida, salah satu yang paling utama Tadi hanya itu saja, bahwa tidak ada racun di dalam tubuh, tidak ada zat yang sebetulnya tidak ada di dalam tubuh dalam keadaan normal. Itu dia patokan kita. Tetapi juga kita menggunakan tadi runtutan-runtutan tadi. Ada kontak, ada gejala, ada tanda, diketemukan racun di dalam bahan yang dia kontak. Kemudian di dalam tubuhnya ada, ya udah, itu kaitannya sangat erat sekali. Dan inilah namanya pemeriksaan forensik. Ya, jadi kalau ditemukan umpamanya di dalam tubuh lambung kita ini ada cyanida. Iya. Coba jelaskan setelah dari di lambung kemana dia perginya? Dari lambung kalau dalam keadaan dosisnya kecil, Ya. itu akan diserap ke dalam tubuh, akan diolah oleh
akan diserap oleh lambung, masuk ke dalam peredaran darah, di hati akan diurai menjadi asam tiosianat dan NH4. Itu amoniak. Itu akan dikeluarkan melalui kencing nantinya. Kalau dalam dosis sedikit. Coba saudara jelaskan tentang tadi saudara katakan masuk dalam hati, Iya. lantas dirubah menjadi Iya, tiosana. atau metabolisme. Oleh metabolisme Coba jelaskan itu. bagaimana reaksinya itu. Reaksinya seperti biasa saja, seperti makanan. Makanan itu juga akan melewati hati, di hati nanti akan diolah, yang protein akan dikirim ke otot dan sebagainya. Ini juga begitu. Karena ini racun, dia akan diolah dan dibuang melalui ginjal, akhirnya kelewat urin. Jadi kalau racun itu masuk ke hati, Iya. maka dia bereaksi Iya. dan keluarlah namanya Tiosianat itu tadi, tiosianat. urium. Jadi kalau orang mati selalu kemungkinannya ada ditemukan dalam hati tiosianat ini. Iya. Ada ya? Harusnya ada, tapi Harusnya karena ada. matinya cepat, Iya. proses itu belum berjalan. Iya. Proses Jadi, itu belum berjalan. seharusnya ada ya. Ada. Seharusnya syarat, karena saya baca di ahli itu juga. Iya. Seharusnya Ada, parameter iya. untuk menentukan matinya seorang ini Iya. adalah karena ditemukannya Iya. apa namanya? Tiosianat. Tiosana di dalam hati. Iya. Pertanyaan saya, di dalam hasil lab ini ditemukan nggak tiosana itu? Nggak ada, karena apa? Karena dia cepat sekali proses Nanti kematiannya. solusi kedapnya apa? Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi Bapak juga harus berpikir, saya ngomong tidak ada, karena apa? Secara forensik itu karena prosesnya sangat cepat sekali. Hitungannya hanya detik loh Pak. Hitungannya hanya detik. Ya. Oke, jadi tidak ada tiosanat. Ya, jadi saya juga minta pada Pak Hakim menjelaskan bahwa saya menjelaskan tidak ada, memang itu benarnya seperti itu. Pengetahuan umumnya adalah seperti itu. Tapi karena prosesnya sangat cepat, tidak sampai dia sampai ke itu. Bahkan tidak sampai ke usus. Tidak sampai ke usus halus. Karena keburu mati dia. Dosisnya besar sekali, 2 kali lipat. Oke, saya tanya lagi. Tadi saya sudah katakan karena cepatnya dia langsung menyerang Jantung dan otak. Nah, bagaimana bentuk serang ke jantung itu? Apa tanda-tanda bahwa jantung itu diserang? Jantung itu diserang ya itu dia. Jadi dia berhenti bernapas. Ada Dan nggak di otak tanda-tanda jadi yang kita lihat? jam-jam. Seandainya kita periksa jantungnya, ada nggak tanda-tanda di dalam Ada namanya bintik-bintik perdarahan. Biasanya ada bintik-bintik di perdarahan. jantung itu ya? Iya. Di otak? Di otak itu biasanya otaknya mengalami kelainan-kelainan perdarahan juga. Perdarahan kecil-kecil, bukan Gitu. bukan yang namanya stroke. Bukan yang namanya stroke. Terutama adalah pada batang otak. Batang otak itu yang mengatur pernapasan dan kerja jantung. Itu kalau keserang itu, semua orang pasti akan mati. Biasanya. Karena memikir-kira Pak. Iya. Karena Bapak mengatakan seharusnya dicek jantung, seharusnya Iya. dicek kepala, Iya. sehingga kan kita merasa sayang, loh, kenapa nggak diperiksa? Padahal Iya. kalau diperiksa kan lebih akurat. Iya. Kan begitu dokter. Ya, tapi kan Bapak nggak tahu kenapa polisi meminta seperti itu. Itu kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan Iya, lain. iya. Makanya hanya. Iya. Jadi seandainya kalau polisi minta hanya organ di lambung, Bapak hanya bisa periksa itu aja ya. Lah iyalah, Nggak bisa periksa tubuhnya. nggak bisa karena kan harus membuka. Oh, begitu ya. Iya, Tapi harus menurut membuka saudara semua. sebaiknya sebenarnya semua ya. Menurut saya sebaiknya itu. Iya. Sebaiknya itu. Kalau umpamanya tadi saudara mengatakan, sekali juga saya baca-baca buku, memang kan banyak di luar kita ini banyak ada sianida juga. Tadi Bapak katakan ada dalam singkong, Iya. ada dalam rokok, apel juga ada. Apa ada? Ada apel juga ya. Jadi kalau umpamanya atau di coklat ada coklat. Coklat saya nggak tahu persis Ya. berarti ya. Apel ada ya. Apel. Nah, jadi kalau dia makan coklat apel sebelumnya, Iya. ada kemungkinan juga ada dong di dalam lambungnya. Ada. Kemungkinan ya. Yang Iya. ya di dalam karena kecil kan. Iya, karena kecil. 0,2 sekali, 0,2 kan kecil sekali itu kan. Iya. Jadi bisa juga itu dari makanan begitu ya. Bisa. Bisa. Tapi kan dia nggak makan makanan apel. Bapak kan nggak tahu. Kan kelihatan di Di TV. berita acara ada. CCTV kan Di berita ada. acara ada. Nah, itu udah Bapak. Ya. Iya. Ada kan? Ada. Iya, iya. Ada. Iya. Tapi Bapak begini Pak, kalau jumlahnya sedikit itu tidak banyak menyebabkan efek karena dia di metabolisme tadi itu Pak. Jadi dia dikeluarkan. Iya, Itu jadi aja. sudah benar Bapak. Karena kita temukan kan 0,2. Iya. Bapak bilang tadi mungkin karena makanan, Iya, antara lain apel, ya kan? Iya. Nah,
Bapak kan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa matinya ini karena cyanida karena ada dokter lain ahli mengatakan itu dosisnya bla 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 ditemukan bla 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 kan begitu. Jadi nanti itu biarlah mereka yang ceritakan Pak, gitu maksud saya. Biarkan Bapak di sini kan begitu. Gitu. Jadi baunya cyanida itu seperti almond ya. Iya, seperti buah almond, kacang almond. Nggak ada di Indonesia, biasanya cuma di Eropa saja. Enak dan almond ya? Iya, dan hanya 60% dari korban dari kita ini tidak dapat mencium baunya. Hanya 40% orang. Jadi atau terbalik, nggak bau busuk ya? Enggak bau busuk sebetulnya. Kalau murni almond. Jadi, kalau murni sih. Saya juga sering makan almond soalnya enak sekali itu. Karena wangi. Tadi saudara sudah menjelaskan bahwa di lambung itu ada korosif dan sebagainya karena sakit. Jadi saya nggak ulangi lagi ya sebab-sebabnya. Jadi saya pikir untuk sementara dari kami cukup. Mungkin rekan kami. Silakan. Saksi, tadi saudara mengatakan saya belum jelas ini. Iya Pak. Otopsi selama 11.30. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung. Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? Sampai jam berapa? Sampai sekitar jam 1-an, sekitar jam 1. 1 ya. Sekitar 1. Jadi sudah masuk tanggal 10 berarti. Terus tadi mengatakan sudah dibalsem, blaming ya? Iya, di embalming. Saya ingin tahu siapa dokter yang melakukan balsem blaming tadi? Saya tidak tahu persis itu mengenai itu. Tidak tahu. Tidak tahu persis. Terus cyanida itu baunya almond itu Pak. Tadi Bapak bilang almond. Almond, kacang almond. Kacang almond itu. Iya. Tidak berbau kecut kalau di ruangan seluruhnya. Secara teoritis berbau almond secara teoritis. Tapi kalau sudah dicampur-campur dengan lain itu mungkin ahli yang toksikologi lah yang tahu. Kalau dalam perkara ini cyanida bentuknya apa? Kenapa? Kalau dalam perkara ini Kenapa? bentuknya cyanida berupa apa? Saya nggak tahu bentuknya apa karena saya nggak memeriksa cyanidanya. Terus polisi yang menentukan supaya diambil sampel pencernaan lambung tadi. Apakah SOP-nya memang begitu? Jadi begini, standar satu pemeriksaan itu harus ada otopsi. Tetapi kalau ada hal-hal yang maksudnya tidak gini, polisi kan bukan dokter. Hah? Polisi tadi penyidik kan bukan dokter. Bukan dokter. Semua apa yang diminta oleh penyidik itu disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Jadi yang bukan dokter Pak ya? Polisi kan bukan dokter yang memerintahkan. Oh bukan, bukan ya polisi beneran. Polisi beneran. Penyidik. Dokter juga polisi. Saya jadi tahu. Iya. Karena kalau dokter kan konotasinya lain. Iya. Kalau penyidik dia kan awam dalam. Iya. Dunia kedokteran. Tapi undang-undang kita menyebutkan seperti itu Pak. Bukan dokter yang menentukan, tapi penyidik. Karena disesuaikan dengan kebutuhan dia. Dia sudah banyak hobi, sudah banyak. Tapi dia kan nggak tahu apa SOP-nya orang mati itu dari mana, otopsinya bagaimana, dia kan nggak ngerti Pak. Jadi saya ingin tahu yang menentukan itu penyidik, padahal dia kan bukan dokter, kecuali dokter polisi lain Pak. Iya, makanya tadi kan saya bilang yang menentukan otopsi atau tidak adalah polisi atau penyidik. Mengambil penyidik tahu apa mengambil apa? Oh, mengambil lambung, lambung, hati. Dan limpa tadi. Iya. Dia kan bukan seorang dokter kan? Yang saya tanyakan itu aja. Tapi mereka punya pengetahuan juga saya kira. Karena mereka juga belajar ilmu forensik. Mereka belajar di PPK ilmu forensik. Iya. Sekali lagi, saya mau tanya sedikit lagi aja Pak. Tadi kan saudara mengatakan soal korosif itu ya. Iya. Kalau orang minum ekstasi bisa juga korosif?
Saya kira tidak. Ekstasi itu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah dia. Kalau heroin? Kecuali kalau dia benar-benar banyak. Ya banyak. Kalau banyak umpamanya. Kalau banyak sekali ya bisa saja. Bisa saja. Kalau heroin? Heroin tidak. Heroin tidak. Bahkan heroin tidak diserap di dalam ini. Jadi kalau kita menggunakan heroin dengan ditelan itu nggak ada efeknya. Tapi kalau disuntik atau dihirup itu paling cepat sekali. Karena dia targetnya adalah darah. Kalau sabu-sabu? Sabu-sabu itu mungkin agak asam ya mungkin. Tapi tidak akan sampai seperti ini. Tidak akan mengalami iritasi tidak akan mengalami erosi yang seperti ini. Kalau banyak? Kalau banyak pun juga tidak sampai seperti itu. Karena kalau banyak dia pasti akan muntah-muntah. Karena efek dari ekstasi itu seperti itu merangsang otak untuk dia bekerja sehingga dia akan muntah-muntah. Jadi keluar lagi. Enggak, saya tanya sabu-sabu. Sabu-sabu saya kurang tahu persis kalau mengenai jumlahnya. Karena sabu-sabu itu kayaknya agak asam tapi tidak akan menyebabkan perlukaan semacam seperti ini. Hanya paling-paling iritasi lambung. Kemudian setelah malam iritasi hanya kemerah-merahan saja lambungnya. Kalau kita lihat tadi kan hitam. Kalau umpamanya dia sudah sering minum terus gitu, bisa terjadi. Kalau sering ya bisa. Jadi sakit mah biasa lah. Itu seperti sakit mah biasa. Iya. Ya, sakit itu ya. Sakit mah itu juga iritasi sebetulnya di lambung. Korosif juga namanya tuh. Iya, korosif. Enggak korosif. Korosif udah terlalu berat. Makanya saya bilang kalau umpamanya tadi saya katakan sabu-sabu yang sering terus diminum bisa juga korosif. Nggak sampai korosif Pak. Nggak sampai korosif. Dia hanya kemerahan saja. Dan itu sudah menimbulkan gangguan, dia mual-mual. Yang orang bilang sakit mah. Jadi apa saja selain cyanida yang membuat korosif? Tadi itu kan H2SO4, kemudian asam formiat, sama penyakit yang lain ya, liso, karbol, yang katanya ada minum membunuh kalau diri. Kalau umpamanya ekstasi atau heroin diminum tiba-tiba dalam jumlah yang banyak, itu bisa juga tiba-tiba mati. Bisa cepat matinya. Matinya tapi lain. Dia akan keluar busa. Dia akan keluar busa kalau heroin. Kalau keluar busa itu karena heroin ya? Heroin. Busanya banyak dan busanya meleleh sampai banyak sekali. Dan cepat itu ya? Cepat, karena dia menyerang paru-paru. Paru-parunya menjadi bengkak. Oh, minum heroin juga bisa langsung mati gitu? Iya, bisa. Tapi nggak secepat inilah gitu. Nggak hitungan detik. Ya, tapi bisa juga. Bisa. Secara ilmu lah ya. Iya. Dan itu berbusa gitu ya. Berbusa, yang paling jelas tanda-tandanya adalah berbusa. Karena paru-parunya membengkak besar paru-parunya. Gitu. Kalau karena cyanida nggak berbusa. Cyanida tidak berbusa. Tidak berbusa. Tapi dia bisa keluar cairan dari mulut karena tadi itu otot yang menjaga supaya isi lambung tidak keluar, karena dia mati dia jadi kendor. Nah itu dia jadi bisa keluar, tapi bukan busa. Bukan busa. Baik, terima kasih dokter. Iya. Cukup ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, saya mau bertanya. Sudah berapa tahun ahli menjabat sebagai dokter spesialis? Saya lulus pada tahun 90 dari FKUI, tahun 90. Dan semenjak itu saya bekerja di forensik, baik di UI maupun di Rumah Sakit Polri. Berapa tahun kira-kira? Di UI saya bekerja sampai 2000, tahun 2000. Terus kemudian tahun 2000 sampai tahun 2005 saya pindah bekerja di Semarang. Terus pulang dari Semarang tahun 2005. Saya akhirnya masuk kemari lagi jadi dokter forensik di Rumah Sakit Polri. Sudah cukup lama berarti ya? Iya. Baik. Selama bertugas sebagai dokter forensik, apakah sudah sering memeriksa jenazah yang kena racun cyanida? Jadi racun cyanida itu sangat jarang sekali dipakai. Jadi jarang kasusnya, atau yang kedua tidak terdeteksi. Jadi hanya sekali ini, baru sekali ini? Baru sekali ini, ya. Baru sekali ini? Iya. Sebelumnya tidak pernah? Tidak ada di Jakarta, tidak ada kasus cyanida. Kalau ada, pasti periksa. Kasus cyanida yang ada itu adalah kasus pemalsuan uang. Itu korbannya dibunuh pakai cyanida, tapi dia di otopsinya di Banten atau di Serang. Itu saudara yang meriksa juga? Oh enggak, saya kan di Jakarta. Baik.
Kalau di dalam lambung ditemukan 0,20, Ya. apakah saksi bisa menghitung berapa sebenarnya yang dia minum? Tidak bisa, tidak Tidak bisa. bisa. Tidak. Itu ahli dari ini yang bisa menghitung. Ahli dari mana? Dari toksikologi. Dia sudah hitung kalau nggak salah. Dia sudah hitung jumlah yang masuk ke dalam tubuhnya dan sebagainya, itu ada. Jadi kalau ditemukan 0,20 dalam Iya. lambungnya, dia bisa hitung persisnya nggak berapa dia minum? Masuknya itu ada ahli toksikologi yang bisa menghitung. Saudara tidak tahu. Jadi ya? kita nanti ada ahli, kalau nggak salah ada Pak Gegel ya. Pak Gegel itu adalah ahlinya itu. Baik, Toksikologi. Ya. saudara nggak tahu berarti ya, Iya. nggak bisa menghitung ya. Iya. Saudara tadi menyebutkan ada 5 syarat-syarat Iya. Patokan. kalau orang kena racun. Iya. Salah satunya adalah ditemukan racun di dalam tubuh si korban, Iya. racun cyanida. Iya. Iya. Dari mana saudara tahu ada racun cyanida di tubuh korban ini? Itu dari hasil pemeriksaan BA-nya. Nah, kami ditunjukkan hasilnya. Kalau pemeriksaan itu salah bagaimana? Ya saya nggak tahu lah kalau dia salah. Kalau itu salah, Ya nggak tahu. apakah kesimpulan ahli juga jadi salah? Ya pastinya Saya lah. pikir tidak relevan ya pertanyaan penasihat. Iya. Cukup yang mulia. Ada satu lagi yang mulia, satu aja. Ahli, saya mau tanya ya. Iya. Tadi baru saya tahu bahwa ternyata saudara baru pertama kali ini memeriksa soal Iya. kasus cyanida. Iya. Memang jarang sekali kasusnya Iya. di Indonesia. Jadi tadi saya pikir saudara sudah sering melihat sehingga hitungan detik gitu ya, hitungan detik gitu. Iya. Nah, jadi saudara mengatakan bahwa matinya itu hitungan detik dari mana? Dari buku-buku Bapak bisa Dari baca hampir semua. Iya. Hampir semua. Cepat lah gitu ya. Iya. Cepat lah gitu Iya. ya. Ya cepatnya itu ya tergantung jumlahnya kan Iya, gitu. iya, Ya. iya. Ya, jadi saya kira tadi Bapak sudah berpengalaman melihat, jadi ya tentu beda kan? Iya. Jadi dari buku-buku gitu ya. Terima kasih. Ya. Cyanida itu, bentuk dari cyanida itu apakah cair atau padat atau gas, bagaimana? Ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat. Ketika bentuk itu ada Iya. Yang biasanya dipakai atau digunakan adalah bentuk padat, berbentuk bubuk. bubuk. Iya. Diproduksi dari bahan apa? Wah, mungkin saya bukan Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. bukan keahlian saya, Bukan Pak. kali. Iya. Jelas biasanya bisa cair, bisa Gas ataupun gas, bisa maupun berupa ya. bisa padat ya. Iya. Padat itu maksudnya Padat itu berupa bubuk tadi. bubuk ya. Bubuk. Bubuk sebuk ya. Ya. Bukan gerontolan besar gitu, bukan. Apakah dijual umum cyanida itu? Dijual umum sih tidak. Dia harus Tidak. beli di farmasi atau di toko-toko farmasi.